Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kali ini aku mau membawakan sebuah kisah dari PMI Korea, pejuang devisa, teman seperjuangan kita yang baru 3 minggu di Korea dipulangkan ke Indonesia. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, langsung kita simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Ini nggak panjang lebar, langsung kita bahas saja. Ini sebut saja pejuang devisa, namanya Mas Bayu. Yo, Mas Bayu ini adalah salah satu PMI Korea yang berasal dari salah satu kota di Jawa Tengah. Sebut saja kotanya, enggak tak sebut. Yowes. Terus Mas Bayu ini mengalami sebuah insiden yang dipulangkan sajangnya setelah 3 minggu di Korea. Ini beliau bercerita melalui saya ketika beliau udah sampai di Indonesia. Sayangnya ini beliau udah sampai Indonesia baru cerita sama saya. Seperti apa cerita awal mulanya? Mas Bayu ini salah satu PMI Korea yang melalui masuk ke Korea melalui program P2P J2G Fishing. Ini aku jadi nge-lag guys, karena ini menyangkut cerita yang tak bilang agak menyedihkan yo. Dan terima kasih buat Mas Bayu karena udah berkenan ceritanya untuk tak bawakan sebelumnya. Ya wes, proses seperti biasa, J2G Manufaktur, Mas Bayu ini ujian seperti biasa layaknya semuanya, sampai akhirnya Mas Bayu ini bisa mendapatkan SLC, prelim, dan terbang pada awal Agustus bulan lalu. Udah terbang, Mas Bayu ini dapat SLC di daerah Haemangun. Pokoknya ini di pulau terpencil, nama pulaunya lupa, aku sampai lupa, Samdo apa gitu, Pulau Samdo, pokoknya di daerah Jeollanam-do. Mungkin teman-teman pernah dengar Pulau Samdo kalau nggak salah. Ini di daerah Jeollanam-do, nyebrang, ini pulaunya terpencil, ada beberapa rumah yang udah tak lihat itu emang bener-bener terpencil, nggak bisa kemana-mana yo selain naik kapal, mau renang juga kelelep ya. Jadi setelah di Sangmado, bukan Samdo, di daerah Sangmado lah, setelah Mas Bayu ini sampai di rumah bosnya, sampai di tempat kerjanya, Mas Bayu ini kerja di kapal ya guys, kapal penangkapan. Terus Mas Bayu ini kerja karena di fishing tahu sendiri beratnya kayak apa. Sekarang lagi pergantian musim, dari musim panas ganti ke musim gugur. Ini tentunya di badan greges, teman-teman pasti semua ngerasain badannya greges. Mas Bayu ini mengalami agak mual-mual, terus berat banget, dan merasa udah bener-bener Mas Bayu ini nggak kuat. Oh ya, selain itu Mas Bayu juga memiliki trauma, pernah tenggelam di air, hingga akhirnya Mas Bayu ini nekat minta pindah ke sajangnya setelah 3 minggu bekerja. Tapi Mas Bayu ini satu yang sangat disayangkan, dan entah karena keminiman pengetahuan beliau, tanpa mengetahui kalau misal masih dalam masa training atau 3 bulan, terlebih-lebih belum memiliki KTP, minta pindah itu bisa dengan mudah untuk dipulangkan ya, karena status kita itu masih masa percobaan. Tapi yang didapat Mas Bayu beneran sebuah mimpi buruk, bukan dikasih pindah, tetapi Mas Bayu ini malah dipulangkan ke Indonesia guys. Nggak panjang lebar, karena bosnya ini nunggu pastinya lama juga, ngambil, udah proses, nunggu, bayar, yang diharapkan bisa membantu kerjanya, meringankan kerjanya, karena di fishing itu banyak banget pekerja-pekerja Indonesia yang benar-benar tangguh, bahkan banyak yang sampai reentry. Tetapi ini kebetulan tahu sendirilah, terkadang fishing itu emang hanya dijadikan tempat untuk
pelarian. Makanya di beberapa videoku beberapa waktu lalu itu aku menekankan untuk jangan kerja di fishing, khususnya yang tidak memiliki basic fishing. Meskipun di manufaktur sulit, tetapi kalau misal kita ada kemauan yang keras, insya Allah pasti akan dapat jalan kok, yakin saja begitu sih. Kecuali kalau misal udah mencoba di fishing beberapa kali, 2 kali atau 3 kali nggak lulus, itu baru ikut fishing sebagai batu loncatan itu enggak apa-apa menurutku. Bahkan ini ada satu cerita, ini temanku ini dari belajar bareng aku itu nggak lulus-lulus sampai sekarang masih baru lulus, baru dapat SLC. Itu udah 5 tahun loh, bayangkan. Ini masnya benar-benar memiliki hati yang sabar dan tidak berpikir untuk, maksudnya mempunyai pikiran sebagai batu loncatan ke fishing itu enggak. Nanti kapan-kapan masih kalau udah sampai sini dapat di daerah Ulsan, nanti tak temuin, tak ajak ngobrol bareng kalau masih bersedia. Ya wes, masih ini akhirnya dipulangkan karena bosnya dengan emosi, ini apa ini baru tak ambil masa ya minta pindah, udah tahu SLC ku ini disetujui, padahal yang nyetujui itu SLC di tempat kita pastinya itu yo dari pihak BNP di sini ya sepertinya ya. Tapi ya emang begitu prosedurnya, udah dapat SLC ada udah beruntung, karena di luar sana banyak yang nggak dapat SLC ya guys. Ya wes, akhirnya Mas Bayu ini dibikinin surat pulang sukarela, terus diantar ke Nodongbu. Di Nodongbu ada keterangannya, ada tanggalnya, ada nomornya semuanya. Mas Bayu pun tanda tangan. Sebenarnya Mas Bayu ini juga tahu kalau misal mau dipulangkan, karena Mas Bayu juga mengetahui bahasa Korea tentunya. Setelah lulus bahasa Korea pastinya tahu. Tetapi Mas Bayu bukannya nggak berusaha guys. Di sini Mas Bayu berusaha untuk menghubungi teman-temannya, teman satu LPK, terus temennya yang udah di Korea juga ada. Tetapi menurut beliau ini agak slow respon gitu ya guys ya. Mungkin karena kesibukan teman-temannya juga. Di sini saya tahu sendiri, saya pun juga punya kesibukan yang sangat sibuk, kerja, bikin konten dan lain-lain. Mungkin teman-temannya pun sama, bisa telepon pacarnya juga entah apa. Sampai Mas Bayu ini tahu-tahu udah diantar ke Incheon, dan Mas Bayu ini nggak minta pertolongan ke shelter ataupun kemana. Mas Bayu sepertinya benar-benar tidak memiliki kontak shelter yang bisa dihubungi. Maka dari itu teman-teman, penting sekali buat yang mau ke sini dari Indonesia, kita harus persiapkan paling tidak kita punya pengetahuan di luar negeri kita bagaimana kemungkinan terburuk kalau misal kita pindah, kita dipulangkan itu harus gimana, harus menghubungi siapa, minta bantuan siapa. Karena beberapa waktu lalu juga ada yang udah saya bikin konten itu mau dipulangin tapi ada yang nolong hingga akhirnya bisa dibatalin. Karena itu pulang sukarela begitu, kalau misal ada yang nolong kak shelter atau apa yang bersedia untuk merjuangin itu bisa dibatalin kok. Nggak usah shelter lah, misal teman yang tahu bahasa gitu aja itu udah insya Allah bisa dibatalin. Tapi kalau saya ya nggak bisa, saya bahasa Korea aku minim. Ya wes nggak apa-apa, mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti ini. Apa pesan di sini sih, jangan pernah mengambil keputusan secara ceroboh. Maksudnya kalau misal baru sampai sini, kalau tujuannya mau bener-bener kerja itu belum punya KTP, ya jangan minta pindah. Sebisa mungkin untuk memberikan apa yo, menunjukkan kalau kita itu berusaha kerja semampu kita, balas budi. Dan di sini Mas Bayu cerita sama saya, ternyata Mas Bayu itu masih memiliki utang juga di Indonesia. Akhirnya Mas Bayu tanya juga, Mas ini aku harus gimana, apa masih ada kesempatan untuk mendapatkan SLC? Itu menurut asumsi pribadiku, kalau begitu itu karena di kolomnya udah full, udah diperkerjakan di sini, udah pulang ke Indonesia. Artinya itu udah melalui satu proses kayak mutus kontrak kerja ya guys, maka harus mulai dari awal sih. Terus masnya juga nanya apakah saya di blacklist Mas, terus aku juga karena aku nggak tahu, aku tak tanyakan ke yang lebih tahu, dan jawabannya itu nggak di blacklist guys, karena di keterangan surat dari Nodongbu itu masnya itu pulang sukarela. Dan itu artinya Mas Bayu harus mengikuti proses dari awal. Terus Mas Bayu tak sarankan untuk ikut program di manufaktur saja, belajar yang lebih giat. Insya Allah diberi jalan buat Mas Bayu. Tak doakan mudah-mudahan Mas Bayu
bisa cepat lulus, terus di sini dapat pabrik yang bagus nanti, ketemu sama orang-orang baik. Tentunya insya Allah diniati dengan niat yang baik, semua akan berjalan dengan baik. Begitu guys. Ya wes guys, mungkin untuk teman-teman yang baru datang, pokoknya jangan pernah untuk ceroboh, sebisa mungkin untuk balas budi dulu karena udah diambil itu tadi. Belum punya KTP jangan minta pindah dulu. Kalau misal udah terlanjur mengalami hal seperti ini, segera hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, entah itu shelter, entah itu teman yang pinter bahasa Korea, wes pokoknya hubungi itu aja. Yowes guys, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komentar, dan juga dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Buat yang mau tanya-tanya, boleh tanya di kolom komentar Instagram ataupun di Facebook dan TikTok. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tapi ini ada juga cerita yang sangat inspiratif. Ini baru 2 bulan di Korea juga, tetapi diacuhkan sama orang sepabrik. Tunggu di video berikutnya.